perkembangan sejauh mana ya. Mungkin kemarin rekan sudah dirilis ya, tapi ada perkembangan baru tentunya. Nanti silakan teman-teman tanyakan saja daripada saya menyampaikan. Pemeriksaan, kemudian saksi-saksi, termasuk juga uji lapor, kemudian juga psikologi terhadap pelakunya. Nah, dari hasil pemeriksaan kemarin kita kan mengetahui bahwa peristiwa ini terjadi di 3 TKP. Yang pertama itu di Kebun Jeruk ya, dengan korbannya 2 siswi pelajar. Kemudian di Kembangan ya, di Kembangan pada ibu-ibu. Kemudian yang terakhir juga tanggal 15 itu di Kembangan, korbannya 6 orang, tapi yang terkena dengan air keras atau soda api itu sebanyak 3 orang. Namun dari pengembangan pemeriksaan yang dilakukan, ternyata sebelumnya lebih kurang tanggal 3 dia juga pernah sekali melakukan penyiraman. Jadi ada 4 kali sebenarnya dia melakukan penyerangan. Hanya karena campuran air dengan soda apinya itu sedikit, sehingga tidak berdampak kepada korban dan tidak ada yang melapor ke kepolisian sektor Kebun Jeruk atau ke Polres Jakarta Barat ataupun ke Polda Metro Jaya. Untuk sementara belum ada dugaan gangguan kejiwaan, tapi masih didalami selanjutnya. Sedangkan uji lapor itu menunjukkan pada 3 TKP yang sudah kita datangi, soda api yang dia beli dari satu toko di daerah Kembangan tersebut sama semuanya. Jadi dapat dikatakan bahwa sudah positif 3 TKP itu adalah yang bersangkutan yang melakukan penyiraman air keras atau soda api itu kepada korban-korban yang sudah melaporkan. Ini perkembangan terakhir yang tadi penyidik kita turun ke lapangan. Yang pertama laporan itu ada di Kebun Jeruk. Nah, di sini kita mendapatkan sedikit saksi. Ini kita waktu itu sedikit sekali keterangan kita kumpulkan. Nah, peristiwa yang kedua pada tanggal 8 itu ada CCTV. Saksi ada. Hanya CCTV itu agak kabur. Jadi kita agak kesulitan juga mengungkapnya, tapi itu kita melakukan pengungkapan. Nah, pada tanggal 15 itu CCTV-nya sangat jelas, kendaraan sangat jelas, didukung lagi oleh banyaknya saksi-saksi yang menunjuk kepada si pelaku ini, sehingga dengan cepat kita bisa mengungkapnya. Di samping itu juga para korban ya, yang kita periksa, baik itu peristiwa tanggal 5, tanggal 8, dengan tanggal 15 juga memberikan keterangan yang sangat signifikan untuk kita bisa mengetahui siapa pelakunya ya. Kebun Jeruk ya, Kebun Jeruk. Yang pertama sekali dekat Polsek ya, dekat Polsek Kebun Jeruk. Hanya pada waktu itu menurut pelaku mungkin kurang soda api yang dimasukkan. Itu kan modusnya dia beli soda api dimasukkan dalam aqua, dicampur kemudian disiram kepada korban. Nah, itu soda apinya sedikit sehingga tidak ada korban yang terkena begitu, sehingga tidak ada pelaporan. Tapi dari keterangan pelaku yang sudah kita tahan ini, dia mengakui ada 4 kali, diantaranya tanggal 3 November tersebut. Jadi kita sudah mendalami. Menurut keterangan daripada si pelaku ini pernah jatuh dan robek di kepalanya. Nah, menurut yang bersangkutan dia kurang mendapatkan perhatian dari kakaknya. Bahkan ketika di rumah sakit juga kurang mendapat perhatian daripada kakaknya. Walaupun kalau sudah dicek cross sama penyidik kita, kakaknya cukup memperhatikan. Sehingga kita lihat, mungkin pertanyaan kenapa korbannya kok perempuan semua? Karena kakaknya ini adalah perempuan. Nah, ini itu alasan yang bersangkutan merasa kurang diperhatikan. Tapi kita masih mendalami apakah itu motif yang sebenarnya atau tidak. Penyidik masih bekerja waktu itu. Sangat jauh kalau dikaitkan dengan itu. Itu membeli soda api di salah satu toko di daerah Meruya Selatan. Nah, dia membeli kemudian dicampur dengan air yang sudah di botol aqua, dia masukkan dan dia tidak menghitung berapa dosisnya itu. Nah, ketika dia lihat ada korbannya ini dipilih secara acak ya. Dia tidak menentukan siapa korbannya, kemudian dia siram. Nah, itu kan tergantung yang pertama kualitas daripada soda api yang dicampurkan ke dalam botol aqua tersebut. Yang kedua, jauh dekatnya jarak ketika dia melempar. Mungkin kalau
itu saudara apinya cukup keras, dekat, pasti lebih keras terhadap korban, efeknya ya, luka dan lain sebagainya. Jadi segera ya, nanti waktunya Pak Direktur yang akan menentukan. Yuk.